Setelah ratusan tahun bangsa Indonesia dijajah dan disiksa, akhirnya bangsa Indonesia bisa menghirup napas dengan lega juga. Karena Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat setelah dijatuhkannya bom atom pada tanggal 6 Agustus 1945, tepatnya di kota Hiroshima yang merenggut kurang lebih 7.000 nyawa melayang. Karena dahsyatnya ledakan bom atom dan disusul dengan diledakannya kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 yang menjadikan bumi tanah Jepang rata dengan tanah asalnya. Mendengar kabar tersebut, akhirnya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widya Diningrat berangkat ke darat Vietnam untuk menemui Jenderal Marsukel Terauchi. Dan Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, setelah tibanya Insinyur Soekarno di tanah air, beliau didesak oleh golongan muda agar cepat memproklamirkan kemerdekaan Indonesia karena mereka takut Jepang akan mengingkari janjinya. Kemudian pada akhirnya Insinyur Soekarno memenuhi permintaan golongan muda dan ia akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya waktu yang ditunggu pun tiba juga, tepat pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Akhirnya, setelah teks proklamasi dibacakan di kediaman Insinyur Soekarno, rasa haru bercampur bahagia merasuki hati rakyat Indonesia. Suara merdeka bergema di jagat Nusantara, menggelora di garis Katulistiwa dan menusuk hingga ke bumi raya. Sang saka merah putih akhirnya bebas berkibar di seluruh pelosok desa ataupun kota. Sorak-sorai tangis bahagia menggelegar kala itu juga, layaknya auman singa yang terbangun dari tidurnya. Setelah pembacaan teks proklamasi dan langsung dikibarkan bendera sang merah putih yang dijahit langsung oleh istri Insinyur Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati.
berita Indonesia Merdeka tersebar luas melalui media-media yang ada. Namun, tidak berserang lama rasa bahagia tersebut kembali menjadi rasa ketakutan yang amat dalam. Karena pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu kembali menginjakkan kakinya di bumi Indonesia, tepatnya di kota Surabaya, yang hanya tujuan awalnya ingin melucuti senjata tentara Jepang. Namun, janji tetaplah janji yang hanya manis di mulut saja. Mereka malah ingin menguasai kembali tanah air Indonesia dengan kembali membuat nangis rakyat Indonesia, bermandikan darah dan berkucuran air mata. Mereka dengan sangat kejam dan keji menyiksa rakyat Indonesia dan membunuhnya dengan timah panas yang menghujani di seluruh tubuh rakyat Indonesia. Ratusan butir peluru tak ada hentinya menghujani langit Surabaya kala itu juga. Tumpahan darah kembali membanjiri tanah yang subur ini. Puluhan, bahkan ratusan nyawa yang tergeletak dan tak bernyawa. Derai tangis air mata kembali menyelimuti suasana rakyat Indonesia yang diserang secara membabi buta oleh tentara sekutu. Nyawa berguguran kembali tergeletak di bumi pertiwi kita.
Namun, para tokoh tidak ambil sikap diam begitu saja. Tokoh ternama dari kalangan kiai seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Jenderal Sudirman dan Bung Tomo kembali membakar semangat jiwa rakyat Indonesia. Dalam kesempatan ini, Bung Tomo menyampaikan pidatonya kepada rakyat Indonesia agar mereka tidak diam begitu saja, tidak larut dalam kesedihan, melainkan membakar semangat jiwa, kembali berjuang mempertahankan tanah air dan bumi pertiwi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat getaris kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah
kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
dan saat sang surya menampakkan dirinya di tanah Surabaya pada tanggal 10 November 1945, tentara Sekutu mulai melancarkan serangan dari segala arah, baik dari darat, laut, maupun udara. Mereka menggerakkan kurang lebih 30.000 pasukannya. Nyampe terima kasih Om. Yang